Hidup ini bukanlah tentang siapa yang lebih bersinar, lebih terang, tetapi tentang siapa yang terus bertahan, meskipun sedang terpuruk. Kadang saat kita berbuat 1000 kali kebaikan, belum tentu dikenang oleh orang lain. Namun ketika 1 kali saja kita berbuat kesalahan, akan selalu dibicarakan. Memang terkadang orang cenderung lebih melihat 1 kesalahan daripada 1000 kebaikan yang telah kamu lakukan. Ibarat pepatah, nila setitik rusak susu sebelanga. Dengan setitik kesalahan saja rusaklah kebaikan yang sudah kita lakukan. Untukmu yang saat ini sedang terpuruk dalam lembah kehidupan yang paling dalam, tetaplah kuat, tetaplah tegap berdiri. Jaga kesehatanmu, berusahalah selalu menjadi baik meskipun tidak dianggap baik. Tetaplah semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti saja alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan bersyukurlah. Karena semesta tahu kapan kamu akan bahagia. Datangnya malam sesungguhnya mengingatkan kita bahwa terang itu tidak selamanya ada. Begitu pula dengan sedih dan sakit. Tidak akan selamanya bertahan, ada gelap dan pahit. Namun di sanalah letak manisnya kehidupan. Oleh karena itu beristirahatlah jika lelah. Karena dunia ini tidak akan ada habisnya untuk dikejar. Sejauh apapun kita mengejar, garis finishnya adalah kematian. Setiap orang memiliki cerita rumit dalam perjalanan hidupnya. Begitu banyak hal menyakitkan yang harus dilalui. Namun nyatanya hingga saat ini kita pun masih bisa menjalaninya. Kuncinya adalah jalani saja, karena segala sesuatu, apapun itu pasti ada jalan dan solusinya. Percayalah, semesta tahu jika kita mampu menjalani dan melewati. Sebenarnya kamu sanggup dan kuat, hanya saja kamu sering terlalu takut, terlalu cemas di awal sebelum menjalaninya. Permasalahan yang tidak mudah bukan berarti tidak mungkin diselesaikan. Setelah kamu melangkah, larilah jika memang bisa, berjalanlah jika itu memang perlu, merangkaklah jika itu memang harus. Tapi jangan pernah sekali-kali berhenti dan menyerah pada apapun yang kamu hadapi. Hidup ini bukanlah tentang siapa yang lebih bersinar, lebih terang, tetapi tentang siapa yang terus bertahan meskipun sedang terpuruk. Ada 3 hal yang harus kamu ingat. Pertama, tidak semua badai datang untuk menghancurkan hidupmu. Beberapa badai justru datang untuk membuka jalan baru yang selama ini tidak pernah kamu lihat. Percayalah, badai datang bukan untuk menjatuhkanmu, tapi untuk menyadarkanmu bahwa kamu punya kekuatan yang bahkan belum kamu kenali sendiri. Jangan buru-buru mengutuk keadaan. Bisa jadi Tuhan sedang menata ulang hidupmu agar kamu tumbuh lebih baik, lebih kuat, lebih bijak, dan lebih siap menerima hal-hal besar yang sedang Ia siapkan. Ingat, kapal tidak pernah dibuat untuk diam di pelabuhan. Ia harus berlayar menghadapi ombak dan angin kencang agar bisa sampai ke tujuan. Begitu pula dengan kamu, hadapilah badai itu. Karena setelahnya kamu akan melihat bahwa badai bukan akhir segalanya, tapi justru awal dari perjalanan baru yang jauh lebih bermakna. 2. Jangan pernah terikat dengan masa lalu. Paulo Coelho pernah bilang, apa yang melukai hatimu dulu bisa jadi bahan bakar untuk membuatmu lebih kuat hari ini. Masa lalumu itu bukan rumah, tapi hanyalah sebuah tempat di mana kamu pernah singgah dan belajar. Masa lalu bukan hukuman seumur hidup. Itu cuma guru yang mengajarkan lewat cara yang keras. Tapi setelah pelajaran itu selesai, kamu harus bangkit, melangkah, dan lanjutkan hidupmu. Fokuslah pada hari ini dan masa depan, karena di sanalah kamu bisa menciptakan cerita baru yang lebih indah. 3. Maafkan orang lain. Bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena hatimu layak untuk tenang. Memaafkan bukan berarti kalah. Justru itu tanda bahwa kamu lebih kuat dari rasa sakit yang ditinggalkan orang lain. Sabar bukan berarti diam dan lemah, tetapi memilih tetap tenang saat luka masih terasa, dan memilih ikhlas saat amarah bisa meluap. Ingatlah, sabar dan memaafkan adalah 2 kekuatan yang hanya dimiliki oleh hati yang besar. Barang siapa yang memaafkan saat ia mampu membalas, maka Allah akan mengangkat derajatnya. Bersabarlah, karena setiap luka yang kamu tahan hari ini akan menjadi cahaya yang menuntunmu menuju kedamaian esok hari.
Hiduplah sesuai dengan kebutuhan, jangan turuti keinginan. Jika kamu terasa lelah, istirahatlah. Coba letakkan sejenak badanmu. Lihatlah dirimu sendiri. Perjalananmu masih panjang. Mungkin kamu terlalu banyak membawa beban yang tidak kamu perlukan. Jangan terus menderita karena tidak mampu melihat kekurangan diri. Malah sibuk mempermasalahkan kesalahan-kesalahan orang lain. Silakan saja jika kita mampu menunjukkan bukti-bukti bahwa kita jujur. Tapi saat kita bertanya pada diri sendiri, apakah kamu jujur? Lalu dengan berani menjawab iya, maka kita siap menjalani segala konsekuensinya. Awalnya, masalah memang mendatangkan kesulitan, tapi pada akhirnya, masalah akan mendatangkan pembelajaran yang terbaik. Bersabarlah, tidak peduli seberapa dalamnya jurang kesulitan yang sedang kamu lalui, karena masalah akan membuatmu tumbuh dalam kebijaksanaan. Orang yang kuat adalah orang yang sabar dan ikhlas ketika menghadapi masalah. Sabar dan ikhlas memang tidak mudah, tapi itu harus dipelajari. Belajarlah untuk melepas dan menerima arti kehilangan. Sekarang, cobalah pejamkan mata, tenangkan dirimu, lalu tarik nafas yang dalam dan hembuskan. Rasakan, sadari betapa mudahnya kamu menarik nafas itu ketika kamu membuka mata dan bisa melihat dunia. Bersyukurlah karena tidak semua orang hari ini memiliki kesempatan itu. Sekarang sudah waktunya melangkah lagi, tapi tanpa perlu terburu-buru. Terus belajar untuk mengendalikan pikiran. Jadilah bahagia tanpa harus berpura-pura. Demikianlah nasihatku buat temanku yang berada di lembah yang paling dalam. Semoga bermanfaat. Salam semangat. Terima kasih.